Puji Bapa Yahweh. Kita sudah berapa waktu nggak belajar ya. Jadi saya coba rewind sedikit ya. Kita sudah tahu bagaimana Daud ya. Daud yang sangat luar biasa dipakai Tuhan, mempunyai hati yang sangat mulia untuk juga dengan spontan ya, dari hatinya sendiri untuk membuat tabernakel ya, nggak ada yang suruh ya. Ingat, Daud ini atau David adalah orang pertama yang mempunyai ide untuk membangun bait suci ya, bait suci untuk Tuhan. Dan kita melihat bahwa karena banyak orang, saya harus katakan ya, yang bangun bait itu memang Salomo, tetapi semua yang dibutuhkan untuk membangun bait itu disiapkan oleh bapaknya ya, oleh si Daud yang memang punya ide ya. Ini hanya untuk meriwayat lagi, kita baca di dalam 1 Tawari 28 ya. 1 Tawari 28 ayat ke-12. Ayat ke-12, 1 Tawari 28 ayat 12. Semua rencana bangunan yang ada padanya melalui roh untuk pelataran bait Yahweh dan semua ruangan di sekelilingnya, perbendaharaan bait Elohim dan perbendaharaan perkakas yang dipersembahkan ya. Jadi kalau dalam terjemahan saya ini ya, kita baca ayat 11, coba ayat 11. Ayat 11 naik ke atas ya. Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan. Jadi Daud sudah punya rencana berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita baca, itu semua dapat dari Roh Kudus. Ya. Jadi peran Roh Kudus itu sangat luar biasa ya. Nah, kita sudah belajar, kalau saya nggak salah ingat beberapa hari kemarin nggak sempat diingatkan kan bagaimana tentang burung burung merpati, saudara masih ingat ya? Burung merpati ketika Nuh melepaskan burung, saudara harus ingat lagi bahwa terjemahan kitab suci yang sudah kita baca itu, di mana dikatakan burung gagak dilepas kemudian dia kembali, itu salah ayatnya ya. Jadi saya sudah jelaskan, saya sudah terangkan berdasarkan terjemahan dari King James. Burung gagak dilepas ya, dia muter-muter aja. Kenapa dia muter-muter? Karena banyak mayat. Jadi dia nggak perlu kembali, mayat itu makanan. Tetapi ketika burung merpati dilepas, ya, burung merpati dilepas dia kembali, karena dia tidak melihat ada tumbuh-tumbuhan yang hidup. Ya, kemudian karena kembali seminggu kemudian dilepas lagi, baru waktu kembali sudah ada benih pohon zaitun kalau saya nggak salah. Ya, kemudian dilepas ketiga kali dia nggak balik. Ya. Jadi itulah, ingat, jadi makanya saya katakan kalau baca benar-benar, karena banyak orang baca sepintas lalu dia pikir itu biasa aja. Padahal burung merpati kita baca di dalam kitab Matius pasal 3 adalah melambangkan Roh Kudus. Ya. Ketika zaman Bapa antara Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. Ya. 2000 tahun. Roh Kudus seolah-olah tidak bekerja. Itulah makanya burung merpati dilepas dia balik lagi. Ya. Artinya dia bekerja hanya kepada orang-orang tertentu, khususnya kayak Henoh, terus keturunan Sem, Nuh segala macam, Abraham ya. Ya, hanya orang-orang tertentu. Pada 2000 tahun yang kedua ya, dari zaman Bapak Abraham sampai ke zaman Yeshua, itu ya termasuk Daud ini, dia di semua nabi-nabi ya. Kalau saya boleh menerjemahkannya bahwa semua yang dapat itu rata-rata orang Yahudi, orang Israel ya, orang Israel. Walaupun kita melihat bahwa orang seperti Bileam ya,
Bileam itu nabi ya. Dan Bileam itu adalah, tapi dia nabi bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Ya. Nah, saya juga harus berani meluruskan, karena banyak di luar sana yang menyatakan bahwa dia itu petenung. Hati-hati ya. Saudara pernah dengar? Ya, menganggap bahwa Bileam itu tukang tenung. Itu hati-hati. Kalau dia tukang tenung, tidak mungkin roh Bapa Yahweh ada sama dia. Bisa ditangkap. Buktinya mana? Ada tertulis. Ya, kita lihat di dalam Bilangan pasal 24 ayat ke-2. Bileam mengangkat matanya dan dia melihat orang-orang Israel yang berdiam menurut suku-sukunya. Perhatikan, roh Elohim ada di atas dia. Ini firman ya. Bukan keturunan Yahudi. Ya Tuhan kan bisa aja. Karena banyak kan orang percaya. Cuma kalau orang dikatakan orang Yahudi itu ya udah umat khusus ya. Kita lihat lagi di 2 Petrus pasal 3. Oh enggak, 2 Petrus pasal 2, sorry. Ayat 16. 2 Petrus pasal 2 ayat 16. Saya hanya kasih tahu pada saudara bahwa Bileam ini nabi. Jadi kalau ada orang yang bilang dia itu peramal, hati-hati. Ya. Namun dia telah menerima hadikan atas pelanggarannya sendiri seekor keledai bisu yang telah berbicara dengan suara manusia. Hal itu telah mencegah kebebalan siapa? Nabi. Bisa ditangkap? Jadi kalau ada pelayan Tuhan siapapun yang bilang dia tukang tenung, hati-hati. Karena firman Tuhan bilang dia itu nabi. Dan nabi itu ada roh Tuhan seperti yang dikatakan kitab Bilangan. Roh Yahweh. Hanya, ya ini yang hanyanya ini. Dia itu bekerja karena duit. Sehingga itu jangan heran ya. Di dalam akhir zaman pun di gereja-gereja ya. Di gereja-gereja roh Bileam ini pun bekerja ya. Roh Bileam juga bekerja di tengah mereka yang menamakan diri umat Tuhan ya. Artinya kita melihat di sini pelayan-pelayan Tuhan kan punya roh Bileam. Dalam arti kata ada duit aku jalan, enggak ada duit ya aku enggak jalan. Bisa ditangkap maksudnya ya. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat ke berapa ini? Ayat ke-14. Wahyu pasal 2 ayat 14. Namun aku mempunyai beberapa hal terhadap engkau bahwa di situ engkau memiliki mereka yang memegang pengajaran Bileam, yang mengajarkan kepada Balak untuk memasang sandungan di hadapan anak cucu Yesrael agar memakan yang dikorbankan kepada berhala dan melakukan percabulan. Ya, jadi di sini kita lihat, yang saya hanya mau tunjukkan ya, kalau kita cerita tentang Bileam banyak sekali ya. Hanya saya mau katakan bahwa jangan sampai kita tertipu dengan pengajar-pengajar yang menyatakan bahwa karena ada bukunya ya. Saya katakan begini, ada bukunya dari buku, kalau saya lupa entahkah itu kitab Henoh, entah kitab itu Sefer Yasar itu ya. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Karena di kitab itu bilang diceritakan siapa si Bileam ini. Ya. Orang ya dia punya kedudukan tinggi. Di situ karena ayat-ayat itu banyak pelayan Tuhan. Ya, termasuk penyembah Yahweh, karena yang mengagung-agungkan kitab-kitab itu kan penyembah Yahweh. Ya. Saya hanya sangat menyesalkan kok penyembah Yahweh begitu gampang memakai buku-buku yang tidak menjadi landasan gereja. Saya berani katakan bukan landasan gereja, karena gereja itu terdiri dari 66 kitab
Ini terdiri dari 66 bagian bunga badam. Bunga badam kita sudah belajar adalah bunga yang dipilih oleh Bapa Yahweh, ya. Ketika tongkat para tua-tua suku Yisrael dikumpulkan untuk memilih siapa ketuanya, tongkat Bileam itu mengeluarkan bunga badam. Artinya tongkat Harun mengeluarkan bunga badam. Ya. Artinya Tuhan memilih bunga badam untuk memperlihatkan kepada bangsa Israel tongkat Harun ini yang berbunga, bunga badam. Ketika Yakub mengutus anak-anaknya 11 anak-anaknya untuk menghadap si anaknya juga sebenarnya Yusuf, ya. Dia katakan pilih yang terbaik berikan kepada dia karena dia belum tahu itu anaknya kan. Nah, salah satu yang terbaik adalah bunga badam. Artinya bunga badam itu pilihan Bapa Yahweh dan pilihan manusia. Karena itu jangan heran apabila ini kalau saudara baca, ini pun gambar-gambarnya bunga badam. Hanya bunga badam itu berdasarkan firman Tuhan, ada bunganya, ada kuntumnya, ada kelopaknya. Jadi satu bunga, enggak kelihatan sini, satu bunga itu ada kuntumnya, ada kelopaknya, ada kuntumnya, ada bunganya. Artinya satu bunga terdiri dari 3 bagian. Bisa ditangkap ya. Satu bunga terdiri dari 3 bagian. Setiap ini itu ada 3. Ada 3 bunga badam. Ada 3 bunga badam. Kalau satu ini 3 bunga badam, berarti 3 kali 3 ada 9 bagian. 9 bagian bunga badam. 1, 2, 3. Yang tengah nggak termasuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 9, 54. 54 bagian dari bunga badam. Yang di tengah ini ada 4 bunga badam. 4 dikali 3, 12. 12 ditambah 54, 66 bagian. Roti yang ada di dalam meja roti, itu 12 roti tetapi disusun 6. Dan itu bukan suatu kebetulan, menubuatkan kitab suci kita itu terdiri dari 66 bagian. Karena itu bagi saya itu jadi pedoman, patokan. Kalau ada pengajaran-pengajar di tempat lain atau yang pakai buku-buku lain, saya nggak bisa terima. Apalagi dia bertentangan dengan firman. Dan sayangnya banyak mereka yang menamakan diri penyembah Yahweh itu percaya sekali. Saya beli buku itu jadi saya tahu isinya. Tapi saya nggak mau karena bagi saya hanya untuk belajar, mengetahui. Karena saya tahu penyembah-penyembah Yahweh banyak percaya gitu. Sampai salah satu yang senantiasa saya ingatkan, mereka percaya bahkan digembar-gemborkan waktu Yitzhak dipersembahkan Ismail ada. Mana ayatnya? Oh berdasarkan buku ini. Loh begitu gampangnya kau dibodohi sama setan. Begitu gampang ya, saya yang sangat saya sesalkan. Kok gampang dibodohin sama setan? Apalagi diajarkan kepada banyak orang, itu bahaya. Karena itu saya buktikan bahwa itu tidak mungkin. Pertama, ya, dia sudah diusir sama Sarah. Jadi nggak mungkin dia balik. Bisa tangkap maksud saya? Sarah kan yang ngusir, bukan Abraham yang ngusir ya. Sarah yang ngusir, nggak mungkin dia balik. Ditafsirkan atau saya menafsirkan lah. Sarah itu umurnya 127 tahun. Ya. Dia melahirkan si Yitzhak umur 90 tahun. Berarti antara dia melahirkan sampai dia meninggal umurnya sekitar 37 tahun. Bisa ditangkap maksud saya? Kan Sarah matinya 127. Dia melahirkan Yitzhak 90 tahun. Jadi umur Yitzhak pada saat mamanya meninggal itu 37 tahun. Ditafsirkan, tafsir ya, bukan pasti, ditafsirkan. Sarah itu mati karena Yitzhak dikorbankan. Maksud saya begini, ya. Ketika Tuhan memberikan penglihatan kepada Bapak Abraham, dia kan pasti ngomong sama istrinya kan. Karena ini ibunya. Ketika dia dengar, dia shock. Saya ditangkap. Dia shock
itulah ditafsirkan ya, bukan pasti. Ditafsirkan dia meninggal karena dia shock. Ya. Nah, kita melihat di sini. Dia dapat malam. Terus pagi-pagi sekali dia pergi. Loh, kapan ngasih tahu Ishak, si Ismail? Ya. Sedangkan jarak antara tempat tinggal Yitzhak sama tempat tinggal Abraham dengan Ismail itu sekitar 200 kilo. Kapan dia mau kasih tahu? Dahulu belum ada HP. Yang ada paling banyak entah kuda, entah unta atau keledai. Kalau pakai binatang-binatang itu jalan sejauh 200 kilo, saya ya mungkin 1 minggu. Gak mungkin jam-jaman. Loh, kapan dia mau ketemu sedangkan si Abraham pergi pagi-pagi? Kok begitu gampangnya mereka yang menamakan diri atau berani mengatakan Ismail ikut? Kapan ngasih taunya? Mungkin mereka bilang, oh waktu itu si Ismail nginep sama lo, jangan asal ngawur lah. Ya. Tetapi saya mengucap syukur, itulah roh Bapa Yahweh bekerja untuk apa? Kita berani dengan tafsiran-tafsiran kita untuk membantah semua apa yang mereka pikirkan. Buat saya sih saya nggak peduli orang-orang itu karena orang itu pernah datang kemari ya. Pak ini gini, saya bilang nggak ada itu ayatnya. Ya. Terus saya baca itu buku-bukunya, lah kok begitu gampang kamu dibodohi. Hati-hati ya, saya mengajarkan ini. Saudara dan saya punya Roh Kudus. Ingat ya, saudara dan saya ketika saudara dan saya dibaptis, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ingat itu. Sebagai apa? Tanda bahwa engkau milik Bapa Yahweh. Karena engkau punya tanda, setan lihat. Ya. Tapi kalau engkau berkompromi dengan setan, berkompromi dengan dunia lah. Ya. Mulai meragukan firman, oh setan masuk. Setan masuk. Nah, tapi kalau kita menolak, nggak berani dia. Nah, saya sih termasuk orang yang menolak. Karena itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab, 66 kitab. Nah, saya nggak peduli orang-orang di sini. Saya kenal banyak penyembah-penyembah Yahweh, bahkan mereka yang pernah datang di sini, saya bilang itu salah, itu nggak benar. Temannya saya nggak tahu lah, itu urusan dia ya. Tapi saya harus berani membantah karena saya nggak tahu, bisa aja saudara dengar-dengar di khotbah-khotbah orang-orang kan. Jadi saudara harus bisa berani bantah. Karena saya sudah kasih tahu itu enggak benar. Ya. Banyak alasannya. Banyak alasannya. Jangan sampai kita tertipu dengan, buat saya sih kalau udah begitu berarti pengajar sesat. Itu guru palsu namanya. Ya. Guru palsu, ya biar mereka dengar sih nggak jadi masalah. Saya berani buktikan itu guru palsu. Kalau ngajarnya nggak benar, tidak berdasarkan 66 kitab, berarti engkau nggak beres. Ya. Boleh, nggak apa-apa deh. Mereka dengar-dengar ya bagus. Saya kan senang ada gini-gini supaya kita berani menyatakan bahwa kitab suci kita benar. Jangan kau tambah lagi. Jangan kau tambah dengan buku-buku yang lain. Saya lihat memang baca, waduh bukunya kelihatan menarik. Setiap nama ada artinya, nama ada artinya. Itu yang membuat orang kelihatan tertarik seolah-olah ini benar-benar dari Tuhan. Setan itu licik. Kalau kita nggak hati-hati ya bahaya. Nah, cinta kasih yang seperti itu ada pada Daud. Sehingga dia tergerak, ayo bangun. Dia bikin rencananya. Bukan hanya rencananya, tapi semua biaya dia kasih. Kita sudah baca kan, emas sekian ribu ton. Kita kalau suruh nyumbang 5 gram emas aja juga mikir-mikir kan. Ya jujur aja kan. Kalau disuruh nyumbang 5 gram emas kan berarti 5 juta kan. Mikir-mikir enak aja nih gembala. Tapi yang saya mau kasih lihat ya, kalau karena dia memberikan dengan hati yang tulus. Saya mengajak sempat tadi diubah. Saya ngomong tadi itu bukan untuk, jangan sampai saudara tersinggung ya. Karena terus terang aja, saya kalau nggak ngeliat istri saya udah, kan saya yang lihat dia tuh. Kalau bangun pagi jam 1, jam 2 masak. Akhirnya kan beberapa waktu yang lalu kan saya ngomong sama jemaat.
Ya, bukannya apa ya, saya yang kasihan lah. Dia bangun pagi jam 1 jam 2 masa untuk jemaat. Kenapa? Karena dia juga kasihan, saya berbeban untuk memberikan pengajaran. Dan pengajaran itu di tempat ini hanya memungkinkan setelah ibadah. Karena hari-hari lain saudara nggak mungkin datang. Dan saya merasa kasihan kalau saudara tidak dibekali dengan pengajaran. Saya merasa berbeban sebagai gembala berikan pengajaran supaya saudara ngerti. Kalau enggak diaji di luar sana, engkau terima lagi pengajaran bahwa si Ismail itu hadir. Tapi saya berani bantah dengan data-data yang ada. Dan kita sudah belajar banyak. Ya, saya pernah singkapkan ya. Tadi kan sempat dibuka kan. Walaupun saudara kan masih tanya, saudara baca baik-baik ya. Baca baik-baik, kenapa yang dipersembahkan itu darah? Itu harus jadi pertanyaan. Kan semua kok darah? Kok darah Yeshua? Memang darah itu pikiran, jiwa. Itu salah satu bagian. Tetapi kenapa? Itu harus jadi pikiran. Disitulah kita bisa menafsirkan. Ingat ya, tafsiran manusia itu bukan berarti pasti benar. Tetapi kan kita boleh menafsir. Tafsiran itu ya bagi saya ya untuk kita juga belajar bahwa segala sesuatu itu ya mungkin. Ya. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan. Segala sesuatu itu mungkin bagi Tuhan. Dan kita terus belajar dan terus mau belajar sehingga Tuhan berkenan untuk membuka lebih dalam lagi ya. Pernah nggak saudara, karena saya kan harus tanya sama Tuhan ya. Karena ada tertulis memang segala sesuatu disucikan oleh darah. Saya buka sedikit ya, karena ada yang belum pernah dengar. Ini sebenarnya apa yang terjadi berdasarkan penafsiran. Kalau menurut saudara, saya tanya dulu pendapat nih. Kalau Yeshua bilang bapakmu setan, anaknya siapa? Anak setan kan. Anak itu terjadi karena hubungan suami istri. Betul? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Apa yang terjadi di Taman Eden? Ya, itu harus jadi pertanyaan. Kita lihat, itu kan kalau kita lihat di dalam, kita buka, ini udah jam 12, nggak apa-apa ya sedikit ya. Sedikit ya, nanti di kitab Yohanes. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja sangat luar biasa untuk kita mengetahui lebih dalam ya. Kita melihat 1 Yohanes pasal 3. Ya, untuk sedikit saya buka dulu nih, karena waktunya udah jam 12 ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 12. Perhatikan baik-baik ya. Bukan sebagaimana Kain yang berasal dari mana? Dari si jahat. Kalau saudara baca ini, si Kain itu anak siapa? Itulah benih lalang. Bisa ditangkap? Ini firman ya, bukan kata saya. Oke, kita lihat lagi 1 Tawari 1. Kita harus sangat hati-hati ya, karena itu rahasia. Tapi ingat ya, ini hanya buat pengetahuan. Itu tidak membawa kita kepada keselamatan. Saya tangkap ya, pengetahuan. 1 Tawari 1 ayat 1. Kalau saudara baca judulnya di situ apa? Di kitab suci saudara. Keturunan Adam, betul ya? Keturunan Adam, nggak salah baca ya. Kita baca ayat 1. Nah, pertanyaannya, mana Kain? Si Habel udah mati kan? Saya tanya, ini ayat benar apa salah? Pasti benar. Firman kan pasti benar. Jadi ada banyak ayat yang kita lihat, itu sebenarnya banyak orang juga yang gak percaya. Apa hubungan dengan darah? Ya, dengan darah tadi. Kita baca 2
Korintus pasal 11. Ayat kedua. Ini hanya saya buka sedikit ya, karena perlu waktu cukup untuk saudara ngerti ya. Aku mencemburui kamu dengan cemburu ilahi. Karena apa? Aku telah mempertunangan kamu dengan seorang suami untuk mempersiapkan seorang perawan yang suci bagi Hamasia. Pertanyaannya, kenapa di situ disebut perawan yang suci? Nah, di sini saya menafsirkan, saya ya. Karena kalau saudara baca di tempat lain nggak ada. Belum pernah ada orang yang menurut saya bicara masalah ini. Saya menafsirkan keperawanan si Hawa itu diambil sama setan. Darah perawannya seharusnya diberikan kepada Adam seperti ini. Perawannya harus diberikan kepada Hamasia. Bisa ditangkap? Karena perawannya darahnya diberikan kepada si setan, karena itu kita harus mengganti darah. Bisa tahu maksudnya? Karena itu kenapa kita harus semua darah. Karena kaitannya dengan, jadi ada hubungan dengan ini, ada hubungan dengan apa yang dilakukan Adam dan Hawa. Hawa dengan setan. Hawa dengan setan. Bisa ditangkap? Ya. Tapi ingat ya, ini hanya sebatas tafsiran dan pengetahuan. Bukan sesuatu yang benar. Karena nggak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa ini benar. Saya hanya menafsirkan, setiap penafsiran harus ada ayat. Berdasarkan ayat ini, loh kenapa harus perawan? Kenapa harus suci? Kenapa perawan yang diberikan kepada Hamasia? Karena Hamasia itu Adam yang kedua, Adam yang terakhir. Adam yang pertama itu didahului oleh si setan. Bisa ditangkap? Ya, kalau kita belajar panjang.